Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 3 Februari 2025. Dan di sini Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Amira dan juga Aksa yang masih mengobrol di taman ya kawan-kawan. Aksa sedang membicarakan tentang awal pertemuannya dengan Bella. Dan pada saat itu Amira pun menjadi kasihan sehingga Amira tidak tega untuk memberitahu Aksa tentang perselingkuhan Bella. Namun tak lama setelah itu Aksa akhirnya memutuskan untuk pergi menjemput Bella ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain ternyata Zaki datang ke kamar Bella dan bersembunyi di dalam lemari. Zaki pun mengirimkan pesan kepada Bella bahwa dirinya telah persiapkan kejutan untuk Bella dan menyuruh Bella untuk membuka lemari. Dan ternyata pada saat itu Zaki keluar dari lemari. Bella pun sangat terkejut ya kawan-kawan. Namun pada saat itu Bella dan juga Zaki malah justru bermesraan ya kawan-kawan. Sementara itu Aksa akhirnya sampai di rumah Bella. Dan pada saat itu Aksa pun sempat berbicara dengan ayah dan juga ibu Bella. Dan Aksa akan menjemput Bella. Namun sesampainya di kamar, sayangnya saat itu Aksa tidak langsung membuka pintunya ya kawan-kawan. Aksa malah justru meminta izin kepada Bella untuk masuk sehingga akhirnya Zaki berhasil untuk bersembunyi. Meskipun Aksa sudah curiga dan mencari kemanapun keberadaan laki-laki yang Aksa curigai, namun ternyata Bella berhasil untuk meyakinkan Aksa. Bella bahkan pura-pura memaafkan Aksa dan akhirnya mereka pun kembali ke rumah Bastian Rahardian. Namun di sini ada kejadian lucu di mana saat itu Zaki ternyata disengat tawon di dalam lemari Bella ya kawan-kawan hingga hidungnya pun menjadi. Sementara itu di sisi lain dengan perginya Aksa, saat itu Hilda dan juga Zora pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mengerjai Amira, di mana saat itu Hilda menyuruh Amira untuk membersihkan bak penampungan air. Namun sangat disayangkan ketika Amira sedang mengerjakan tugas itu, ternyata Reno melihat Amira dan Reno pun berusaha untuk melecehkan Amira hingga pada akhirnya Amira pun terjatuh ke dalam bak penampungan air tersebut. Ya, bukannya menolong, Reno malah justru kabur ya kawan-kawan. Untung saja kejadian itu tertangkap oleh CCTV sehingga saat itu Pos Satpam menelpon Pak Bastian dan Pak Bastian pun tanpa basa-basi langsung pergi ke lokasi tersebut ya kawan-kawan untuk menyelamatkan Amira. Bastian benar-benar sangat panik dengan kejadian ini ya kawan-kawan. Bahkan Bastian sampai menghukum Hilda, Reno dan juga Zora untuk tidur di pos satpam selama 1 bulan. Semua ini Bastian lakukan karena memang Bastian saat ini masih menyelidiki tentang kehamilan Amira. Karena Bastian masih sangat yakin bahwa anak yang ada di dalam kandungan Amira itu adalah anak Aksa. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu setelah Aksa sampai di rumah, Bastian pun memberitahu Aksa bahwa Amira hampir saja tenggelam di bak penampungan air ya kawan-kawan, dan kejadian itu terjadi saat Aksa tidak ada di rumah. Bastian pun menyarankan Aksa untuk lebih bertanggung jawab lagi kepada Amira. Dan karena hal itu, Aksa pun menjadi khawatir dengan Amira ya kawan-kawan, karena biasanya orang yang habis tenggelam itu pasti akan demam, dan ketika Aksa demam, Aksa selalu membuat susu jahe, sehingga Aksa pun jadi kepikiran untuk membuatkan susu jahe untuk Amira. Namun semua itu sempat terhenti karena Aksa takut apabila nantinya ini menimbulkan kesalahpahaman lagi antara dirinya dan juga Bella. Namun semakin ditahan, malah justru Aksa semakin ingin membuatkan minuman tersebut untuk Amira ya kawan-kawan, karena benda-benda yang Aksa lihat ternyata berubah menjadi bahan-bahan untuk membuat susu jahe ya kawan-kawan, hingga pada akhirnya Aksa pun membuat susu jahe tersebut meskipun harus melalui tutorial dari handphone ya kawan-kawan. Dan Amira ternyata juga sedang merasakan hal yang sama. Amira ingin membuat susu jahe, namun karena kondisinya masih pusing sehingga Amira pun tidak pergi ke dapur. Dan memang sangat kebetulan Aksa membawakan minuman tersebut ya kawan-kawan, sehingga membuat Amira akhirnya bisa lebih enakan. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana di keesokan harinya Galang terlihat sedang dilatih oleh Lian Bagaskara untuk membunuh perasaannya sendiri, di mana saat itu Galang harus memanah gambar Aksa, Bastian, dan juga Amira. Memanah gambar Aksa dan juga Bastian itu adalah hal yang mudah bagi Galang. Namun ketika Galang harus memanah gambar Amira, Galang sempat ragu. Namun saat itu Lian Bagaskara meyakinkan Galang ya kawan-kawan bahwa Galang yang dulu telah mati ketika dikhianati oleh Amira dan lebih memilih untuk bersama dengan anak dari Bastian Rahardian yang sekarang itu hanya ada Arya Yuda. Oleh karena hal itu, akhirnya Galang pun melesatkan anak panahnya ke arah gambar Amira, sehingga gambar itu pun akhirnya terbakar ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu akhirnya Galang pun berangkat ke rumah Bastian untuk menjemput Amira dan juga Aksa, karena mereka memang mau pergi ke kantor ya kawan-kawan untuk melakukan syuting bersama dengan Adam Black. Saat mau berangkat, Galang sempat menawarkan Amira untuk duduk di depan karena Galang tahu bahwa Amira itu mudah untuk mual. Namun Aksa tetap memaksa Amira untuk duduk di belakang, dan ternyata di tengah perjalanan Amira benar-benar mual ya kawan-kawan, hingga pada akhirnya Amira pun menepi. Dan saat itu Aksa merasa berdosa karena telah membuat Amira mual, sehingga Aksa pun akhirnya ngalah dan membiarkan Amira untuk duduk di depan. Namun hal yang sangat mengejutkan terjadi di mana saat itu Galang dan juga Aksa ternyata berbarengan menarik sabuk pengaman dan ingin memasangkan sabuk tersebut untuk Amira. Ya, hal ini pun membuat Amira benar-benar sangat bingung ya kawan-kawan, mengapa dua orang pria ini benar-benar sangat perhatian kepada dia. Wah, benar-benar episode yang cukup seru ya, cukup menarik, dan ada tegang-tegangnya juga ketika Aksa hampir memergoki Bella bersama dengan Zaki ya kawan-kawan. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu bahwa sebuah rahasia yang cukup besar meskipun ditutupi dengan berbagai macam cara, pasti nantinya akan terbongkar. Ya, seperti halnya rahasia dari Bella ya, yang saat ini mungkin masih aman dan masih tertutup dengan rapat. Namun, Mimin sangat yakin bahwa suatu saat nanti semua ini pasti akan terbongkar. Apalagi saat ini Pak Bastian juga sedang mencari bukti-bukti tentang kebenaran dari ini semua. Dan ketika nanti Pak Bastian akhirnya mengetahui semua ini akan menjadi sebuah momen yang sangat-sangat besar ya kawan-kawan untuk Bella dan juga Aksa. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV.
Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.